Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Holiso dari kelompok 6 mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Saya beserta rekan saya Mbak Siti Dorifa dari kelompok 6 akan memaparkan materi diskusi kita pada pagi hari ini dengan tema instrumen penelitian. Bagi yang pertama ada pengertian dari instrumen penelitian. Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Kemudian menurut Hullo, instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara, pengamatan, daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Kemudian menurut Ari Kunto, instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya ada jenis-jenis instrumen penelitian. Yang pertama dari metode kuesioner atau angket. Jenis instrumen di dalamnya ada yang pertama ada angket atau kuesioner, kemudian ada skala, ada daftar cocok atau checklist. Kemudian yang kedua dari metode wawancara, di mana jenis instrumen di dalamnya ada pedoman wawancara, daftar cocok. Kemudian dari metode ujian atau tes, jenis instrumen di dalamnya ada soal ujian. Dan selanjutnya ada metode observasi atau pengamatan, di mana jenis instrumen di dalamnya ada lembar pengamatan, panduan observasi, daftar cocok, dan yang terakhir ada metode dokumentasi, di mana di dalamnya ada daftar cocok dan juga tabel. Selanjutnya ada penelitian-penelitian tentang perilaku personal yang mengukur sifat-sifat individu selalu menggunakan alat ukur yang dirancang sendiri oleh peneliti, baik melalui pretest maupun eliciting atau bertanya pada ahli. Karena tidak ada alat ukur yang pasti, alat ukur yang digunakan adalah butir-butir pertanyaan yang dianggap sebagai indikator dari perilaku tertentu, misalnya pengetahuan atau sikap. Kemudian ada beberapa skala pengukuran yang dapat digunakan dalam merancang skala pengukuran pada penelitian perilaku. Misalnya ada skala Thurston, Goodman, dan Likert. Yang pertama yakni skala Thurston, digunakan untuk menduga preferensi individu dengan menggunakan nilai frekuensi responnya. Kemudian yang kedua ada skala Goodman, yakni menggunakan skala kumulatif, di mana jika individu setuju pada butiran pertanyaan tertentu, maka individu tersebut juga setuju pada semua butir pertanyaan lain yang lebih lemah, yakni pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada skala Likert, yaitu menggunakan beberapa butir pertanyaan untuk mengukur perilaku individu dengan merespon 5 titik pilihan pada setiap butir pertanyaan. Terkait langkah-langkah menyusun instrumen. Dalam memahami konsep penyusunan dan pengembangan instrumen, berikut terdapat langkah-langkah yang dapat ditempuh di antaranya. Yang pertama, merumuskan konstruk dari variabel yang akan diukur didasarkan pada teori-teori yang sudah dikaji tentang suatu konsep dari variabel tersebut. Kemudian yang kedua ada mengembangkan dimensi dan indikator dari variabel. Yang ketiga ada membuat kisi-kisi instrumen. Yang keempat menetapkan besaran atau parameter pengukuran. Yang kelima ada menulis butir-butir instrumen. Kemudian yang keenam, butir instrumen yang telah ditulis harus melalui proses validasi terlebih dahulu. Kemudian yang ketujuh, setelah konsep instrumen valid, dilakukan penggandaan instrumen. Selanjutnya ada uji coba instrumen di lapangan. Kemudian yang pengujian validitas instrumen setelah diuji coba di lapangan. Kemudian apabila ditemukan butir yang tidak valid, maka butir tersebut bisa dikeluarkan atau bisa juga diperbaiki untuk kemudahan di uji coba. Gak apa nanti dipotong. Kemudian selanjutnya ada menghitung koefisien reliabilitas, dan ada penyusunan instrumen yang sudah valid untuk dijadikan instrumen final. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.